Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan bahagia. Selamat berjumpa di channel saya ini yang akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan atau lungo piknik ke beberapa tempat menarik di berbagai daerah. Pada kesempatan kali ini kita akan piknik ke sebuah pantai di Desa Balong. Ini tempatnya agak jauh di sisi utara Jepara ya, sekitar 1 jam lebih kalau dari alun-alun kita. BTW, ini tadi kita mulai start perjalanan dari terminal bis Bangsri ya. Tadi di awal video kan ada tugu atau apa ya namanya, tower lah ya, tower yang bentuknya baterai ABC besar itu di kanan jalan. Nah, itu adalah terminal Bangsri. Terminal Bangsri itu sendiri sebenarnya juga cukup mudah ditemukan ya. Kalau teman-teman berjalan lurus ke arah utara dari alun-alun utara lewat jalur provinsi itu, nanti pasti akan sampai ke terminal Bangsri, karena memang jalan ini masih satu garis lurus. Jadi kalau teman-teman tarik ke belakang dari jalan yang saya lewati ini, teman-teman akan langsung sampai ke alun-alun Kota Jepara ya. Cuma ini langsung saya skip jalannya dari Bangsri biar videonya tidak terlalu jauh, karena dari alun-alun kabupaten sendiri sampai ke terminal Bangsri ini bisa ditempuh sekitar 30 menit ya. Lumayan lah, setengah jam. Jadi biar video durasinya tidak terlalu lama. Kali ini kita akan menuju ke sebuah pantai yang tersembunyi di balik hutan karet. Tempatnya masih sangat asri dan cukup sepi. Tapi walaupun begitu, fasilitas umum di sini sudah cukup tersedia ya, seperti warung makan, tempat untuk jajan gitu, musola dan toilet sudah dibangun di sini. Bahkan yang terbaru itu, sebagian jalan untuk menuju ke pantainya sudah dibikinkan jalur dari cor beton, walaupun hanya sedikit saja yang mau menuju ke pantainya, tapi itu masih lebih baik daripada sebelumnya yang tidak ada sama sekali. Ini kita masih agak jauh ya jalannya, tapi mudah sekali ditemukan karena kita hanya menyusuri sepanjang jalan ini sampai nanti kita sampai di pertigaan yang akan mengarah ke Desa Balong ya. Baru kemudian kita ambil ke kiri. Jadi teman-teman tetap ikuti video ini terus sampai nanti saya muncul lagi kalau sudah mau sampai di sekitar belokan ke kiri menuju Desa Balong. Oh iya, untuk sekedar info, jalur ini merupakan jalur utama dari Kota Jepara untuk menuju ke Kota Pati kalau dari sisi utara ya teman-teman. Jadi di sebelah utara dan sedikit serong ke arah timur itu ada beberapa kecamatan lagi di Jepara yang memang letaknya agak di ujung ya, jadi sedikit jauh dari pusat kota Jepara. Dan kalau mau ke Kota Pati bisa ditempuh juga lewat jalan ini. Kontur jalannya seperti ini persis sampai nanti di Kota Pati. Jadi lebar jalannya pun ya seperti ini, kondisi jalannya ya seperti ini.
lumayan halus kalau masih sekitar di daerah Jepara ya. Tapi nanti begitu kita sudah hampir sampai di perbatasan, jalannya agak sedikit rusak, walaupun tidak separah jalur yang tidak di rute utama ya, tapi cukup mengganggu. Cuman ya secara keseluruhan kalau saya bilang jalur dari kota Jepara menuju kota Pati, kalau melewati rute ini itu cukup lumayan lah untuk dilewati. Jadi teman-teman bisa menjadikannya sebagai salah satu jalur alternatif kalau mau ke kota Pati yang ada di sisi utara. Di sini juga perjalanannya juga lumayan bagus pemandangannya, karena kita akan menyusuri pantai-pantai di sebelah sisi utara dan sisi timur Jepara. Dan ada juga objek wisata terkenal nanti di ujung timur sana, namanya Benteng Portugis. Di situ juga ada Pulau Mandalika dan ada beberapa pantai juga yang pandangannya bagus di sana. Jadi wisata pantai di Jepara itu untuk cakupan daerahnya luas sekali, karena memang kabupaten ini dikelilingi pantai dari sisi timur, utara, dan baratnya. Seperti yang mau kita tuju ini adalah pantai yang ada di sisi utara Jepara. Pantai ini nanti sedikit unik karena tidak seperti pantai yang ada di sekitaran kota ya. Di sana kan pasirnya putih, tapi di pantai yang akan kita tuju ini nanti pasirnya hitam. Demikian juga dengan pantai yang di sisi sebelah timurnya lagi dari pantai Lemah Abang ini, semuanya pasirnya hitam. Ya memang agak lucu sih ya, karena namanya adalah Pantai Lemah Abang tapi pasirnya hitam. Padahal abang itu sendiri kan artinya merah ya. Atau bisa juga dibilang lemah abang itu karena melihat dari tebing yang ada di sisi pantainya. Jadi pantai ini agak sedikit dikelilingi tebing begitu. Ya tidak terlalu tinggi sih, karena nanti kita juga bisa naik ke atas tebingnya itu untuk dapat view yang lebih luas untuk melihat laut lebih lepasnya. Jadi kita bisa melihat dari ketinggian. Nah, tanah di tebingnya itu berwarna merah. Mungkin itu yang dijadikan dasarnya kenapa bisa disebut sebagai Pantai Lemah Abang. Dan perlu teman-teman ketahui juga, Pantai Lemah Abang ini punya nama lain yang tidak kalah unik, yaitu Pantai Punuk Sapi. Saya juga kurang tahu kenapa bisa dinamakan demikian, tapi katanya ada semacam gugusan batu atau karang gitu yang mirip seperti punuk sapi. Ketika saya ke sana saya tidak menemukannya soalnya, jadi saya agak bingung posisi persisnya ada di mana. Nah teman-teman, ini kita sudah mau sampai di pertigaan untuk belok ke kiri Desa Balong ya teman-teman. Harap diperhatikan karena pelangnya kecil sekali. Sebelah kiri ini kita akan belok. Ini saya agak kelewatan sedikit karena ada mobil ya yang menghalangi jalan saya, sehingga saya harus manuver sedikit untuk menghindari mobil. Nah ini petunjuk jalannya tidak terlalu besar seperti yang umumnya ada di rambu-rambu resmi di jalan. Tapi kalau teman-teman perhatikan tadi di sebelah kiri ada tulisan pelang di atas yang menunjuk untuk belok ke kiri itu di Desa Balong. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti ya, jangan sampai terlewat untuk belok ke Desa Balong ini. Nah setelah kita keluar dari jalur utama tadi, kita juga akan mengikuti jalan ini hanya lurus saja karena jalurnya ini cuma satu teman-teman. Jadi kita menyusuri jalan aspal ini menuju ke Desa Balong. Jalannya memang lebih sempit dari yang tadi,
Tapi untuk kondisi jalannya teman-teman bisa lihat di sini halus ya, termasuk mulus, walaupun ini aspal sudah lama. Dan di kiri kanan kita teman-teman bisa lihat itu ada perkebunan tebu dan hutan jati. Dan di sini tidak ada penerangan jalan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke pantai Lemah Abang ini sebaiknya pulang dari sana tidak terlalu sore ya, atau malam, karena ketika kita keluar dari pantainya itu kita juga akan melewati hutan karet lumayan cukup panjang, dan jalannya separuh sudah dicor, separuh masih jalan tanah. Itu cukup menyulitkan kalau kita berjalan di malam hari, apalagi naik motor. Dan itu juga ada banyak akar-akar pohonnya, jadi kalau tidak hati-hati bisa terpeleset. Dan setelah melewati hutan karet kita akan sampai ke Desa Balong. Setelah Desa Balong pun untuk kembali ke jalur utama kita akan melewati hutan ini lagi. Jadi untuk menuju pantai ini kita akan melewati dua hutan, hutan kayu jati sebelum Desa Balong, kemudian hutan karet persis di sebelum pantainya. Jadi memang rutenya ini cukup syahdu ya teman-teman. Kita melewati dua hutan. Ini hutan pertama yang akan kita lewati, yaitu hutan jati. Ini menuju ke Desa Balong, dan ini salah satu jalurnya yang tercepat untuk ke Desa Balong. Karena kalau kita kelewatan pertigaan belok kiri di jalur utama tadi, kita masih bisa menuju ke Desa Balong, tapi harus berjalan sedikit lebih jauh lagi ke timur. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan rambu-rambunya, sebaiknya gunakan GPS biar tidak terlewatkan untuk belok ke sini. Oh ya, untuk teman-teman ketahui juga, untuk menuju ke pantai ini tidak saya sarankan untuk membawa mobil ya teman-teman. Walaupun memang bisa mobil masuk ke sana, perlu perjuangan dan effort yang tidak sedikit ya, karena ya namanya hutan teman-teman, tahu sendiri hutan itu jalannya tidak rata dan banyak pohon-pohon yang rapat, walaupun itu perkebunan yang memang ditanam oleh masyarakat, tapi tidak ada jalur yang sudah bagus full untuk menuju ke pantai. Jadi sayang saja sih kalau teman-teman naik mobil kecil ya, mobil Brio di depan misalnya, terus mau ke pantai Lemah Abang bisa, tapi sayang kendaraannya. Jadi lebih baik teman-teman kalau mau ke sini naik motor saja atau kendaraan yang lebih nyaman untuk digunakan. Kalaupun mau naik mobil ya jangan yang city car yang kecil pendek gitu ya, sekalian naik Fortuner atau mobil Jeep. Nah itu baru mantep, dan itu pasti bisa melalui medan di hutan karetnya dengan aman dan nyaman. Ini kita masih terus menyusuri jalur menuju ke Desa Balong. Cukup jauh ya teman-teman kalau dari jalan utama tadi, cuman jalannya mudah karena hanya satu jalur ini saja. Saya yakin teman-teman tidak akan tersesat karena hanya mengikuti satu jalur ini. Nanti di depan itu ada belokan teman-teman, hati-hati karena kita akan melintasi jembatan yang sempit. Jadi lebarnya itu tidak seberapa dan hanya muat satu mobil saja, tidak bisa untuk papasan dua mobil. Bisa teman-teman perhatikan ya di depan ini, dilewati satu mobil saja sudah penuh. Jadi kalau mobil mau
melewati jembatan ini ya harus berjalan bergantian. Jadi betul-betul diperhatikan di sisi seberang sana ada kendaraan atau tidak, karena kita juga harus memberi kesempatan ke pengendara jalan lain ya, kalau misalnya dari sisi seberang sudah jalan duluan untuk masuk ke arah jembatan. Karena kalau kita paksakan untuk maju, kita tidak akan bisa lewat berpapasan karena sempit sekali. Setelah melalui jembatan tadi, kita akan bertemu dengan hutan karet. Teman-teman perhatikan ya, di sini ada gapura. Kita belok ke kiri. Di sini adalah gapura Desa Balong. Ini pintu masuk menuju ke Desa Balong. Jadi dari pertigaan tadi teman-teman jangan ambil yang lurus, karena kalau lurus itu nanti sudah sampai ke desa yang lain lagi. Jadi dari pertigaan tadi teman-teman ambil arah kiri melewati gapura Desa Balong, pas di tengah-tengah perkebunan karet. Hal yang cukup menarik lagi di sini adalah sebelum mencapai Desa Balong, kita akan melintasi pemakaman umum pedesaan yang cukup luas teman-teman, dengan kondisi jalan yang sedikit lebih jelek daripada di awal kita belok dari jalur utama tadi. Bisa teman-teman lihat di kanan saya ini sudah mulai terlihat pemakaman. Nanti setelah kita berbelok di sini, pemakaman itu juga ada di sisi sebelah kiri juga. Jadi ini cukup luas ya teman-teman, besar pemakamannya. Jadi kalau teman-teman mungkin agak takut jalan malam, apalagi harus melintasi kuburan, sebaiknya jangan pulang sore-sore dari Pantai Lemah Abang karena medannya seperti ini. Tapi kalau teman-teman memang tipe yang pemberani, ya cuek saja sih teman-teman, namanya juga pemakaman. Asal kita tidak punya niat yang buruk, pasti akan aman saja melewati tempat seperti itu. Nah, ini setelah melewati pemakaman tadi, kita sudah sampai di Desa Balong. Dari sini kita masih lurus saja ya teman-teman, mengikuti satu jalur ini sampai nanti kita mentok di lapangan bola. Nah, dari lapangan bola itu bisa ada dua jalan teman-teman kalau mau ke Pantai Lemah Abang. Bisa dari perempatan lapangan itu kita ambil lurus seperti yang ada di video saya ini, karena saya mengambil jalan yang lurus ya, jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, juga teman-teman pasti tahu kalau ngambil lurus jalannya seperti apa. Atau bisa juga belok ke kiri. Kalau belok ke kiri itu teman-teman akan masuk ke desanya. Kalau di lurus ini, jalan yang lurus, teman-teman akan lewat di sebelum desa. Nah, ini perempatannya teman-teman, bisa ambil kiri atau bisa ambil lurus. Ketemunya nanti sama, jalannya sama, karena kita juga akan sama-sama melewati perkebunan karet. Jadi mau teman-teman ambil yang lurus atau mau belok yang kiri sama saja. Kalau saya sih lebih suka yang lurus ya, karena kalau kita ambil jalan yang ini, jalurnya di perkebunan karet itu sedikit tidak terlalu panjang, tapi teman-teman bisa ambil jalan untuk pulang nanti lewat yang sisi dalam perkampungan tadi. Dari sini teman-teman, tadi ada perempatan ya, masih lurus saja pokoknya, ngikutin jalan ini. Sebaiknya sih tetap ikuti GPS ya, dinyalakan GPS ya, biar teman-teman tidak tersesat.
Setelah menyusuri jalan di perkampungan ini, nanti di depan itu kita akan ketemu dengan pertigaan ya teman-teman. Bisa teman-teman ingat-ingat ya, di sini ada masjid sebelah kanan saya, di depan itu pertigaan. Nah, kita ambil arah ke kiri ya. Ini kita sudah hampir sampai di pantainya, tidak jauh lagi, ini sekitar 2 kilo ya. Tapi di sini agak berbeda nanti rute perjalanannya, karena tadi kan kita masih melewati perkampungan warga. Nah, setelah kita berbelok di pertigaan itu, kita akan melewati daerah perkebunan warga. Di kanan kiri kita kan terlihat ini ada banyak tanaman singkong ya tadi ya, itu yang memang dibudidayakan warga. Jadi rute kita setelah melewati perkampungan tadi, kita akan melewati perkebunan warga. Di sini ada pertigaan lagi, tapi kita masih lurus lagi. Nah, ini masih terlihat ya banyak perkebunan singkong di kanan kiri kita. Kita masih lurus saja mengikuti jalan ini. Hanya saja sayang sekali nanti di depan jalannya masih sangat jelek. Jadi jalan aspalnya ini tidak sampai di pantai. Ini perempatan, kita belok ke kanan ya teman-teman. Harap diperhatikan jangan sampai kelewatan, karena ya kalau teman-teman kelewatan lurus juga akan ketemu kebun karet juga, cuma jalannya lebih jelek. Jadi dari perempatan tadi teman-teman belok ke kanan. Ini sudah dekat. Sebenarnya kalau dari teman-teman dari sini sudah bisa terlihat pantainya, kalau tidak ada pepohonan di sebelah kanan ini kelihatan ya pantainya itu di sebelah kanan kita. Ini jangan tertipu ya teman-teman, jalannya sepertinya bagus tor begini, tapi ini hanya sedikit saja, tidak sampai di ujung. Tadinya saya kira cor ini juga sudah dibikinkan baru untuk sampai ke pantai, ternyata belum. Jadi hanya sampai di sini saja. Setelah itu kita akan melewati jalan yang sedikit off-road dengan kontur jalan berbatu seperti ini. Itulah kenapa saya tadi bilang tidak saya rekomendasikan untuk membawa mobil ya, karena jalannya seperti ini dan sempit. Jadi kalau kita pun berpapasan juga akan kesulitan. Naik motor pun kalau kita tidak hati-hati, di sini resiko terpelesetnya cukup tinggi. Apalagi kalau musim hujan dengan tanah merah seperti ini, pasti sangat licin ya teman-teman ya. Ini kita ketemu dengan persimpangan, perhatikan ya teman-teman ya. Kita ambil yang lurus, tidak yang berbelok ke kanan. Kita ambil lurus. Di depan itu sudah terlihat ya teman-teman, itu adalah hutan karet atau perkebunan karet warga. Jalannya sedikit lebih jelek, ya enggak sedikit sih, banyak lebih jelek dari yang tadi. Jadi harus ekstra hati-hati. Kalau baik mobil kecil bisa nyusruk di sini teman-teman, karena ini lubang-lubangnya cukup dalam ya. Kelihatannya pendek ya kalau di video, tapi kalau teman-teman lewat sini naik mobil, bisa nangis beneran ini kalau naik mobil pendek. Sayang mobilnya teman-teman. Nah, dari sini teman-teman bisa ambil yang kanan tadi atau bisa lurus lewat sini juga bisa. Nah, ini ketemunya sama kok, cuma saya tadi tidak ambil kanan karena jalannya becek. Jadi saya lurus saja. Di tengah-tengah perkebunan tebu ini kita ketemu perempatan, ambil kanan ya teman-teman. Kalau kita ambil kiri, kita akan sampai ke desa Balong lagi, yang ada hutan karetnya yang kedua. Nanti kalau teman-teman pulang bisa nyoba lewat jalur itu. Nah, setelah kita belok kanan dari perkebunan tebu tadi, bisa teman-teman lihat ya, kita langsung disambut perkebunan karet
di sini jalannya samar teman-teman. Jadi teman-teman hampir tidak terlihat mana jalurnya, karena ya memang tidak ada, kita hanya mengikuti jalur yang biasa dilewati warga. Kalau naik mobil di sini agak sulit teman-teman, karena di kanan kiri kita banyak pohon dan jalannya juga masih licin tanah seperti ini. Kalau musim hujan di sini bisa hampir kayak jadi seperti lumpur begitu, jadi susah untuk jalan. Jadi ya sebaiknya kalau ke sini naik motor saja teman-teman, lebih aman. Jadi untuk manuver-manuver menghindari pohon dan akar-akar yang ada di bawah itu lebih enak, walaupun harus tetap ekstra hati-hati ya, karena jalannya juga tidak bagus. Tapi kabar baiknya adalah nanti sebelum sampai ke pantainya sudah dibuatkan jalan yang cor. Semoga harapannya sih jalan cornya itu betul-betul dibangun di sepanjang perjalanan dari desa Balongnya ya. Jadi benar-benar nyaman kalau dilalui. Ini bisa teman-teman lihat jalurnya seperti ini, ketemu papasan dengan motor, seperti parkir pun sempit sekali ya. Apalagi kalau naik mobil juga pasti bingung mau melintas di mana kalau banyak pohon seperti itu. Semoga nanti kedepannya bisa lebih diperhatikan lagi, karena sayang kalau ada tempat wisata tapi infrastrukturnya kurang diperhatikan ya. Sebenarnya potensial tapi kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah. Ini kita berliuk-liuk melewati pepohonan karet yang rindang kalau siang hari. Beda ceritanya kalau teman-teman pulang kemalaman dari pantai. Bisa teman-teman bayangkan seperti apa kondisinya pulang dari pantai setelah sunset. Bagus memang lihat sunset, tapi nggak bagus untuk jalan pulangnya karena sudah gelap. Tapi kalau teman-teman pemberani dan tangguh, silahkan bisa dicoba dengan tetap memperhatikan keselamatan ya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman ada sesuatu misalnya kayak habis bensin atau ban bocor, wah itu repot sekali teman-teman. Mau minta tolong siapa kalau di hutan seperti ini. Jadi harap pastikan kendaraan teman-teman kalau mau ke sini, baik itu siang hari ataupun sampai kesorean setelah sunset, harap dalam kondisi yang sehat ya. Kendaraan harus sudah ada bensinnya yang cukup untuk teman-teman bisa pulang lagi sampai ke daerah yang ramai ada penduduk. Dan juga perhatikan ban kendaraan teman-teman, jangan sampai kempes ataupun bocor di sini, karena ya jelas tidak mungkin akan menemukan tambal ban di hutan seperti ini. Jangankan tambal ban, teman-teman haus kalau mau beli minum juga di sini nggak ada. Jadi kalau haus di perjalanan sebaiknya membawa bekal. Walaupun nanti di pantai juga sudah banyak yang membuka warung ya teman-teman, jadi teman-teman bisa jajan di sana. Ini saya ke pantai pas weekend, jadi warungnya buka. Saya kurang tahu kalau weekday ya, apa buka seperti weekend atau tidak. Jadi untuk amannya teman-teman kesini weekend saja, jadi warungnya buka. Nah ini teman-teman yang tadi saya bilang ada sedikit jalan cor yang sudah dibangun untuk menuju ke pantainya. Beberapa tahun yang lalu saya kesini belum ada jalur cor ini, jadi ini sudah cukup membantu, walaupun tidak penuh ya. Dari awal perjalanan tadi ya, saya bisa bilang cuma
beberapa kilo saja dari sebelum pintu masuk ke pantai. Sudah dibikinkan seperti ini, lumayanlah cukup membantu. Oh ya, tadi saya lupa sebutkan ya, untuk menuju ke pantai ini tidak ada retribusinya teman-teman. Jadi tiket masuk itu tidak ada. Kalau teman-teman kesini, begitu sampai ke pantainya itu cuma bayar parkir saja. Jadi teman-teman tidak ditarik untuk retribusi wisata. Walaupun saya datang weekend ini, begitu saya sampai ke pantai saya cuma dikasih karcis parkir, tidak ada tarian untuk retribusi. Ya mungkin itu juga yang menyebabkan kenapa pantai ini kurang untuk mendapatkan perhatian ya, karena pemasukannya pun tidak ada. Ini kita sudah sampai teman-teman, ketika jalannya sudah berubah jadi konblok seperti ini, di depan itu sudah ada pantainya, sudah terlihat. Selamat datang di Pantai Lemah Abang. Kita parkir dulu ya di sini ya. Kebetulan waktu saya sampai ke pantai ini pasang ya teman-teman. Jadi ombaknya sedikit besar daripada pantai Lemah Abang pada hari biasanya ya. Mungkin karena cuacanya atau bagaimana, saya juga kurang paham. Tapi ini pasang teman-teman, karena biasanya kalau tidak pasang kita bisa turun ke pantainya, ke pasir, dan kemudian bisa berjalan-jalan bahkan sampai ke ujung kiri. Itu yang terlihat ada pohon miring di tebing itu, kita bisa berjalan sampai sana kalau air lautnya ini tidak pasang. Jadi ini kebetulan mungkin memang musimnya ya, saya kurang hafal kalau di pantai ini karena memang saya jarang berkunjung ke sini ya, hanya sesekali saja. Jadi saya tidak hafal untuk kapan dia siklusnya pasang surut. Beda kalau di pantai yang di kota kan saya cukup sering ke sana, jadi saya bisa kasih tahu kapan cuacanya yang bagus dan tidak bagus. Ini kebetulan saya pas pasang, jadi tadi saya pada rencananya kalau sudah sampai sini saya mau berjalan ke tebing yang itu tadi teman-teman, karena saya biasanya di situ mancing ya, di situ banyak ikan kerapu ya. Jadi saya bisa mancing di tebing yang di bawah pohon tadi itu. Tapi karena pasang ya, saya umumkan niat saya untuk jalan ke tebing itu. Jadi kita coba untuk naik saja teman-teman, karena di sini banyak sudah disediakan beberapa tempat seperti semacam gardu pandang begitu, dan juga ada bubuk-bubuk atau bilik-bilik yang bisa teman-teman pakai untuk beristirahat. Ini bisa teman-teman lihat ya, ada pendopo-pendopo kecil itu teman-teman bisa pakai gratis ya teman-teman, tidak bayar. Jadi tidak usah khawatir terlalu banyak biaya kalau piknik ke sini. Masuknya aja gratis. Nah, di sebelah kanan saya ini teman-teman bisa lihat ada semacam bangunan untuk kita melihat view pantainya yang lebih luas. Bahkan itu ada miniatur kapal. Kalau teman-teman mau selfie di situ juga bisa. Di atas kapal itu bisa naik, dan itu juga tidak ada pungutan biaya alias gratis. Ini adalah pemandangan Pantai Lemah Abang dari atas bukit ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat airnya agak keruh. Nggak tahu ya itu sungainya di mana kok bisa keruh begitu, karena biasanya kalau pantai ada keruhnya gitu pasti berhubungan dengan sungai, tidak jauh dari sungai. Karena saya terakhir kesini tuh pantainya juga biru teman-teman, airnya bagus, biru bersih begitu, jadi tidak ada coklat-coklat bercampur dengan air tawar. Nah teman-teman bisa lihat itu di depan saya ada semacam bangunan semi permanen ya teman-teman. Itu adalah warung-warung untuk jajan, teman-teman bisa jajan di situ. Nah ini ada bangunan kedua,
fungsinya sama dengan yang tadi, cuma ini lebih panjang saja. Nah di sini juga bisa lihat teman-teman masih banyak pohon karet yang dibudidayakan di sini. Jadi tempat ini rindang sekali ya, karena banyak sekali pepohonan yang di sekitar pantai. Itu tadi teman-teman ingatkan tadi yang pohon miring itu. Nah, di sini kita bisa melihatnya lebih dekat lagi. Seharusnya kalau tidak pasang, kita bisa jalan kaki ke situ, bisa mancing juga di situ. Tapi ya tidak apa-apa, mungkin next time kalau kesini lagi pas surut, jadi bisa turun ke pantainya. Ini kita pasti tidak beruntung saja, tapi ya tidak masalah. Nah teman-teman, ini ada satu bangunan lagi, semacam batu pandang juga. Teman-teman bisa naik ke sini dan gratis. Di situ juga ada pondokan lagi, untuk istirahat juga gratis. Nah demikian saja review singkat saya tentang pantai ini, karena tidak bisa banyak saya eksplor karena kebetulan ombaknya sedang pasang. Jadi kalau teman-teman berminat silahkan datang dan main ke sini ya. Saya yakin tidak akan kecewa kalau teman-teman datang pas musimnya tepat. Sampai jumpa di video saya yang lain ya teman-teman. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe-nya. Terima kasih.